Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita memasuki sebuah tema, yaitu Rasulullah membangun masyarakat baru. Dan nanti akan ada beberapa peristiwa atau hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah membangun Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah juga mempersaudarakan kaum muslimin. Dan juga Rasulullah membuat butir-butir perjanjian Islam. Artinya ini perjanjian intern dengan kaum muslimin sebelum nantinya melakukan perjanjian dengan Yahudi. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Nah, seperti yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah singgah di Bani An-Najjar pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriyah, bertepatan dengan 27 September 622 Masehi, ketika unta yang beliau tunggangi berhenti dan menderum di pekarangan di depan rumah Abu Ayyub. Beliau bersabda, "Disinilah tempat tinggal Rasulullah ya teman-teman. Disinilah tempat tinggal, insya Allah." Maka beliau menetap di rumahnya. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu untuk satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu membangun Masjid Nabawi pada video kali ini. Nah, untuk hal-hal yang lain nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan belajar bagaimana Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun masjid. Tempat menderumnya unta itulah beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Karena itu beliau membeli tanah tersebut dari 2 anak yatim yang menjadi pemiliknya. Beliau terjun langsung dalam pembangunan masjid itu, memindahkan bata dan bebatuan seraya bersabda, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin." Beliau juga bersabda, "Para pekerja ini bukanlah para pekerja Khaybar. Ini adalah pemilik yang paling baik dan paling suci." Sabda beliau ini semakin memompa semangat para sahabat dalam bekerja, hingga salah seorang di antara mereka berkata, "Jika kita duduk saja dengan..." Kami ulangi teman-teman. "Jika kita duduk saja sedangkan Rasulullah bekerja, itulah tindakan orang yang tersesat. Sementara di tempat tersebut ada kuburan orang-orang musyrik, puing-puing reruntuhan bangunan, pohon kurma, dan sebuah pohon yang lain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan agar kuburan-kuburan itu dibongkar, puing-puing bangunan diratakan, dan pepohonan ditebang. Beliau juga menetapkan arah kiblat masjid yang saat dibangun masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. 2 pinggiran pintu masjid tersebut terbuat dari batu
Dindingnya dari batu bata yang disusun dengan lumpur tanah. Atapnya dari daun kurma. Tiangnya dari batang pohon. Lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil, dan pintunya ada 3. Panjang bangunannya ke arah kiblat hingga ke ujungnya adalah 100 hasta dan lebarnya hampir sama. Pondasinya kurang lebih 3 hasta. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid. Dinding rumah tersebut dari susunan batu dan bata. Atapnya dari daun kurma yang disangga beberapa batang pohon. Itulah bilik-bilik untuk istri-istri beliau. Setelah semuanya selesai, beliau pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah tersebut. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan sholat semata, melainkan juga merupakan tempat pendidikan bagi kaum muslimin untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya. Masjid tersebut juga berfungsi sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kabilah dan sisa-sisa pengaruh perselisihan pada masa jahiliyah. Selain itu juga sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu semua, masjid tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin, yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat, dan masih bujangan atau belum berkeluarga. Pada masa-masa awal hijrah itu juga disyariatkan azan, sebuah seruan yang menggema di angkasa 5 kali setiap harinya. Suaranya memenuhi seluruh pelosok. Kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih tentang azan ini sudah cukup terkenal, sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah. Oke teman-teman, itulah hal pertama yang dilakukan Rasulullah untuk membangun masyarakat baru di Madinah, yaitu membangun Masjid Nabawi. Tentunya jika kita melihat paparan tadi, masjid itu sangat-sangat sederhana sekali. Berbeda dengan apa yang kita lihat saat ini, Masjid Nabawi berdiri kokoh dan bisa menampung jamaah yang sangat banyak. Dan juga masjid-masjid di seluruh Indonesia, masjid-masjid di seluruh dunia itu sudah bagus-bagus semua teman-teman. Namun yang harus menjadi spirit bagi kita adalah spirit Masjid Nabawi, yang masjid tersebut tidak hanya digunakan untuk sholat, namun juga untuk mengatur urusan-urusan penting, dan juga berfungsi sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarahan dan juga untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan juga masih juga digunakan sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin juga teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan dengan upaya Rasulullah yang lain selain membangun Masjid Nabawi, yaitu mempersaudarakan kaum muslimin, dan juga nanti ada butir-butir perjanjian Islam. Oke teman-teman, saya akhiri. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.